Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast dengan programnya Ruang Publik Bicara Inspiratif. Nah, kali ini saya sedang bersama Chelsea Olivia. Kayak artis ya. Nih, Chelsea ini kemarin menjadi juara 1 lomba Office Administration Competition di kompetisi itu, kategori infografis desain senasional. Chelsea ini mewakili SMK Yayasan Islam. Keren, masih sudah berada di kelas 11. Kita sambut Chelsea Olivia. Selamat datang nih. Panggilannya Chelsea atau Olivia? Chelsea aja. Chelsea aja. Ya. Kayak tim sepak bola ya. Atau penggemar Chelsea orang tuanya. Katanya penggemar Chelsea dulunya, jadi kasih pantesan. namanya Chelsea Olivia. Maniak sekali ya ke Chelsea gitu ya. Ini kemarin Neng juara 1 ya, infografis desain. Iya. Itu kayak gimana lombanya tuh? Lombanya itu kayak buat semacam informasi. Kemarin kan diberi temanya tentang kejurusan OTKP di sekolah masing-masing. Kemarin buatnya itu di Microsoft PowerPoint. Di sana ngecantumin kayak apa? Kayak informasi-informasi, Iya, terus kayak- kemudian dirancang, didesain gitu. Iya, Jadi Neng itu membuat infografis di PowerPoint. Semua Iya. peserta berarti ya. iya, Semua peserta di PowerPoint, kemudian dilengkapi dengan informasi-informasi, kemudian didesain. Informasi yang dituliskan itu tentang sekolah atau tentang apa? kemarin saya cuma ambil yang umum aja Umum tentang aja, OTKP. Tentang OTKP. Iya. Jadi temanya tentang OTKP tapi tidak harus tentang sekolah. Iya, betul. Jadi bebas. Kalau pesertanya dari mana aja itu? Pesertanya banyak. Senasional. Iya, banyak dari Subang, dari Bandung, Jakarta, Malang, Majalengka, Padang, juga dari Cianjur ada. Jadi bersaing dengan siswa-siswi semua ya, semua sekolah. SMK berarti ya? Iya, betul. SMK saja. SMK saja. SMK saja. Bagaimana rasanya nih? Rasanya tuh kayak senang, juga kaget, kayak nggak percaya dapat juara 1. Soalnya kan waktu lomba lihat-lihat yang lain banyak-banyak yang bagus, jadi ngerasa insecure gitu. Bahasa anak muda insecure ya. Jujur Li kalau begitu. Kemudian ini apa? Latihannya gimana? Atau memang sudah dari sekolah itu biasanya udah fokusnya di sana ya? Di mendesain di sekolahnya. Untuk bisa mengikuti lomba itu latihannya kayak gimana? Latihannya kayak latihannya Sehari-hari di sekolah latihan Neng membuat infografis desain gimana? Pembiasaannya ya latihan sehari-hari aja. biasa seperti Iya, biasa. seperti biasa. Karena memang udah menjadi rutinitas. Enggak, tapi kadang-kadang aja. Kadang-kadang setiap murid di SMK itu bisa membuat infografik desain atau Bisa semua berarti ya. bisa, iya. Cuma yang dijadikan peserta untuk mengikuti ke sana. Oke. Kemudian asli dari mana nih? Dari Ampera. Ampera. Iya, Ampera Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Kemarin rumah kebanjiran ya? Enggak. Kemarin katanya banjir di sana, kan ada karyawan di sini dari Ampera juga yang sama juga ahli desain. Ini kayak ada orang-orang Ampera itu jago-jago ngedesain ya. Keren sekali. Kemarin penyelenggaranya ASPAPI ya nih. Iya, ASPAPI. ASPAPI itu Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia. Jadi khusus siswa-siswi yang bersekolah di keadministrasian berarti ya. Iya, betul. Yang ini diselenggaranya di Bandung. Di Bandung, di Bandung. Universitas Pendidikan Di Indonesia. UPI Bandung. Iya, September bulan ini ya. iya. Tanggal Tanggal berapa? 23 sampai 24. Nah, ngebuat infografik desainnya offline atau online?
Offline kemarin di Offline. Bandung, iya. Langsung di lokasi. Ya, langsung di lokasi. Dikasih waktu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Jadi di komputer masing-masing bikin infografik desain Iya. di PowerPoint selama 60 menit. Temanya tentang OTKP bebas semua. Semuanya mengikuti satu room itu satu kategori atau semua kategori dimasukkan di sana? Satu kategori. Satu kategori satu room Iya. itu. Ada berapa kategori yang Neng tahu di sana? 8. 8. Iya, 8. Jadi 8 kategori. Pesertanya ada sekitar berapa? Pesertanya dari SMK ada 482. Semua kategori. Iya. 482. Wah, banyak sekali ya. Iya, tingkat nasional berarti. Hadiahnya apa kemarin? Hadiahnya ada piala, piagam penghargaan, lalu uang pembinaan dari penyelenggara lombanya. Juga alhamdulillah kemarin dapat dari sekolah gratis SPP 4 bulan. Wih, alhamdulillah, itu menarik sekali, itu bagus sekolahnya sudah mengapresiasi ya. Berarti udah diumumin di sekolah tuh juara. Udah. Viral tuh di sekolah ya. Ini nah itu punya ketertarikan untuk ke desainer infografik, tertarik ke sana atau kemana pingin kerja dari sekolah ini? Punya rencana kemana? Mau kuliah. Iya. Di desain. Enggak, Di mana? dari itu manajemen aja. Ke manajemen aja. Iya. Oh, ke fakultas-fakultas yang ada manajemennya. Iya. Kuliah berarti dilanjutin kuliah. Kalau keseharian, kan kalau untuk membuat infografik itu tidak bisa serta-merta bisa ujug-ujug ya. Iya. Harus ada latihan. Nah, selain di sekolah nih. Campur-campur Sunda jadinya. Selain di sekolah, di rumah biasanya ada latihan nggak? Bikin apa selain untuk tugas sekolah? Dulu kayak pernah tuh iseng-iseng ikutan kayak dari grup-grup WA. Ada semacam bukan lomba sih, kayak grup gitu, tapi sering edit-edit. Oh, Sering suka edit-edit gitu, iya. ngedit foto atau ngedit infografisnya? Infografis ada, foto-foto juga ada. Foto-foto juga. Berarti udah seneng ya? Iya. Udah seneng berarti. Kalau selain pakai PowerPoint biasanya pakai apa kalau ngedit? Pakai Canva. Lalu juga Ibis Paint. Kemudian Corel nggak pakai Corel? Enggak. Belum ke arah Corel. Belum. Photoshop enggak. Berarti yang bisa di HP berarti? Iya. Yang bisa di HP. Oh iya. Kalau itu mah di komputer yang kemarin mah ya. Iya, di PowerPoint. Kalau menurut Neng tantangan membuat infografik desain gimana? Membuat infografik kesulitannya di mana sih? Kesulitannya tuh dari nentuin backgroundnya. Oh, background. Iya. Soalnya kan dari latihan kemarin juga backgroundnya terlalu polos, nggak ada yang kayak reka-reka gitu. Terus juga dari materinya susah cari ide. Iya, susah cari ide dari websitenya. Kalau kemarin backgroundnya warna apa? Backgroundnya warna biru. Warna biru. Kenapa warna biru? Ya sekolah. Sekolah warnanya biru. Oh. Ya, pasti kan kalau yang namanya orang-orang desainer ya, yang namanya orang-orang infografis itu, ahli desain infografis, setiap warna, setiap font selalu memberi arti, selalu ada artinya. Setiap simbol selalu ada artinya. Ini maksudnya apa? Kenapa warnanya biru? Kenapa ini harus ada kuning? Itu kan detail yang kayak gitu kan. Tidak sembarang meletakkan warnanya hitam aja. Tapi kan ada makna di sana. Nah, makna-makna ya atau simbol-simbol atau warna-warna yang ada di infografik yang dibuat kemarin itu menentukan penilaian atau enggak? Atau hanya keindahan aja dan ketepatan informasi? Penilaiannya apa aja yang ditilai? Penilaiannya itu kesesuaian tema, lalu estetikan, juga isi dari materinya. Isi materi. Oh, berarti isi materi, estetika, sama satu lagi? Kesesuaian tema. Oh, jadi belum ke arah ini maksudnya apa ya? Terlalu detail memang ya. Iya. Warna ditanya-tanya sebagaimana itu.
Berarti itu jurinya dari Aspapi semua? Ya, dari Aspapi. Dari Aspapi. Ini lomba ini selalu tahunan atau gimana? Tahunan. Oh, tahunan. Iya, 2 tahun kemarin katanya nggak diselenggarakan soalnya COVID. Nih, kalau misalnya Neng mengawali bisa latihan membuat infografis, sejak kapan? Apakah SMP sudah ada ketertarikan dengan itu, atau setelah masuk SMKYI? Setelah masuk SMKYI baru ada ketertarikan. Yang membuat tertarik untuk menggeluti infografik? Itu karena menantang. Kalau di sekolah suka bikin infografik sendiri? Suka. Kalau untuk misalnya sekolah membutuhkan? Enggak sih, enggak sampai gitu. Enggak sampai gitu. Jadi hanya untuk tugas-tugas sekolah. Iya, tugas-tugas aja. Tugas-tugas sekolah. Kalau misalnya ada orang yang ingin, ada anak-anak SMP yang dia udah punya minatnya ke desain ya, infografis, apa sih yang mesti diawali untuk latihannya? Yang pengalamannya aja. Latihan dari dasar aja, lihat-lihat dari YouTube gimana cara pembuatannya. Banyak-banyak lihat spanduk-spanduk gitu di jalanan, suka ada kan ya, suka ada yang kayak infografis gitu. Banyak-banyakin lihat aja. Nanti juga kayak ada dari pikiran. Berarti dalam membuat infografik itu pertama adalah ide, kemudian materi, kemudian tata letak, berarti ya, meletakkan posisi ini di mana, ini di mana, ini di mana. Oh iya, saya ada gambaran kalau tentang infografis, karena kan di dunia media juga ada layout, ngedesain gitu. Gambaran. Ini bagi teman-teman, ini berarti kelas 11. Nah, bagi teman-teman yang ada di SMKYI ini, dari Neng, pesan yang pernah punya pengalaman mengikuti lomba di tingkat nasional, jika mereka ingin ikut lomba lagi, apa yang mesti dilakukan dan disiapkan? Siapkan mental. Ya, itu pasti tentu. Terus jangan takut juga buat ikut lomba-lomba. Selalu semangat. Jangan mudah menyerah karena suatu kegagalan. Karena itu mah ya udah biasa. Jadikan patokan aja buat kedepannya gimana. Ikuti aja prosesnya dan serahkan aja kepada Allah. Alhamdulillah, serahkan pada Allah, sudah berikhtiar. Prosesnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Neng. Nah, sekarang saya akan mengundang Ibu Adenina sebagai pendamping untuk bisa hadir di sini. Tentu keberhasilan siswi SMK YI yang mengikuti lomba atau berprestasi tidak terlepas dari peran sekolah. Nah, makanya penting rasanya bagaimana kita tahu tentang sekolah YI mengembangkan potensi anak-anak. Terima kasih untuk telah datang ke sini, Neng. Ya, terima Jangan lupa kasih kembali. ajak juga teman-teman untuk subscribe Radar Tasik Podcast ya, YouTube-nya. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Adenina, guru pendamping anak-anak yang mengikuti lomba infografik desain ke Bandung. Selamat datang, Bu. Nih, terima kasih tadi. Kemarin SMKYI mengirimkan berapa peserta, Bu, yang ke sana? Yang ke sana ada 3 peserta, Pak. Untuk 3 kategori mata lomba, ada kearsipan, ada digital presentation, sama infografik desain. Berarti yang juara itu yang infografik desain. Bagaimana nih? Ini kan suatu prestasi luar biasa, Bu ya. Betul. Tingkat nasional. Betul. Dengan SMK, wah, yang berbagai macam status SMK-nya. Betul. Anak dari SMKY ini bisa menjadi nomor 1 ya di Indonesia lah di tingkatnya. Ini gimana, Bu? Ini prosesnya barangkali tadi mungkin anak-anak sudah disampaikan ya. Pasti ada latihan. Ada latihan dan pembiasaan. Karena memang sebelumnya kalau di pembelajaran di sekolah itu selalu dibiasakan untuk membuat flyer-flyer gitu. Cuma kita kebanyakannya di Canva.
Jarang di PowerPoint. Cumanya kebanyakan di Canva. Kenapa di Canva? Karena lebih simpel, ada di handphone anak-anak gitu ya. Terus ketika di sekolah pun yang namanya laptop itu udah aja dipakai sama anak-anak. Jadi pembiasaan, terus ada latihannya juga. Jadilah mungkin prosesnya sudah dilalui dan hasilnya pun mungkin Allah berkenan sehingga anak saya juga juara 1 gitu. Bagus sekali, soalnya kalau misalnya membuat desain infografis itu kalau tidak ada rutinitas sebenarnya. Kalau hanya di rumah aja gitu, rutinitas itu akan sulit. Ini berarti ada rutinitas yang kontinu ya di sekolah. Ada rutinitas, ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan anak-anak kan gampang lupa. Iya. Bukan seperti menghafal ketika ada ulangan kan, berarti ini. Iya, ini jadi berarti udah aja rutinitas. praktis aja anak-anak gitu. Kemahiran. Kemudian kalau di sana itu di SMK itu selain pembiasaan di belajar, ada semacam ekskul khusus untuk yang seperti ini, desain dan sebagainya. Kalau ekskul tidak ada. Tapi kemarin biasanya kita suka ada guru tamu. Oh, guru tamu. Kemarin kita juga kedatangan guru tamu dari Prancis untuk desain infografis, dan mudah-mudahan berlanjut juga gitu untuk melatih anak-anak. Dari Prancis. Ya, tapi itu pun tidak setiap ini ya Pak. Tidak setiap. Ada programnya. Gitu. Oh, pantesan matang-matang ini. Diserap ide-idenya sama ibu guru-gurunya ya. Iya, selalu ada perbaikan lah kalau dalam proses pembelajaran. Kalau ini SMKI sudah mengikuti berapa lomba yang diselenggarakan ASPAPI? Kalau mata lombanya kita ikut yang kemarin itu yang paling banyak itu 3. Yang 3 mata lomba. Tetapi kalau tahun kemarin juga sebenarnya sudah mengikuti tapi belum bisa lolos. Nah, yang tahun ini yang lolos. Juara 1. Oh, berarti udah 2 kali ikut. Iya, udah 2 kali ikut. Yang sekarang yang lolos udah ada benih-benihnya ini, tinggal dilanjutkan ya Bu ya. Iya. Setiap tahun berarti akan mengikuti ini. Mudah-mudahan tiap tahun bisa diikuti. Udah disiapkan anak-anak mana yang? Ya tadi disiapkannya melalui pembiasaan. Jadi proses. Kalau ada fasilitas belajar di sekolah itu ya dipakai gitu. Kenapa nih Chelsea ujug-ujug misalnya dipilih proses di sekolahnya, emang gimana kelihatannya yang? Ya kalau kenapa Chelsea dipilih? Karena kebetulan saya juga yang mengajarnya gitu ya. Jadi ketika pas ada tugas, Chelsea ini yang paling dominan, yang paling unggul. Ketika diberi ide bikin ini, dia yang unggul. Terus diganti lagi temanya, dia yang unggul gitu. Jadi semuanya juga berproses gitu ya, sampai akhirnya Chelsea kamu ikut gitu ya. Meskipun anaknya kemarin sempat tidak pede gitu ya. Tapi tetap karena yang namanya ide kan kadang muncul dengan begitu adanya gitu. Dengan adanya berbagai tema meskipun diganti-ganti sama pihak panitia, tapi kalau dia sudah punya basic, insya Allah bisa. Jadi udah mengenali bahwa ini potensi anak nih ya di sini. Iya. Bukan kayak gini. Ada anak-anak itu kan selalu ada yang seiring dengan keinginan orang tua. Ada yang memang di luar keinginan orang tua. Betul. Nah, orang-orang seperti Chelsea ini ada salah satu orang-orang yang memang jarang untuk menggeluti profesi beda dengan yang ingin jadi guru dan lain sebagainya lah. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kita sebagai orang tua atau siapapun walinya atau siapapun untuk memberi ruang ekspresi bagi anak-anak? Sebagai guru atau sebagai orang tua. Iya. Kalau misalkan sebagai awal proses pembelajaran ya, biasanya gini, ketika pas masuk kelas itu suka ada pertanyaan. Kalian masuk SMK Islam, jurusan ini apa alasannya? Nah, kalau misalkan sudah dari keperluan sendiri misalkan ya, karena memang keinginan sendiri itu sudah oke. Tapi kalau misalkan ada di situ dipaksa orang tua misalkan. Nah, yang ini harus kita luruskan supaya tidak menjadi beban gitu dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau ini sebagai orang tuanya ya harusnya mendukung keinginan anak. Makanya selalu diarahkan supaya sama gitu, satu tujuan gitu. Jadi jangan sampai masuk ke YI, masuk jurusan ini karena orang tua atau malah ikut-ikutan teman. Jadi di situ peran saya ya harus menjelaskan kalau masuk jurusan ini di SMK ini nanti kedepannya gini seperti itu. Oh iya, jadi ruang ekspresinya harus jangan disumbat berarti ya Bu ya. Jangan, harus diluruskan dulu dari awal. Dari awal luruskan dulu, jangan sampai ke bawah ke kelas 11, ke kelas 12. Mulai dari kelas 10 itu harus ditanya dulu.
masuk jurusan ini karena apa gitu ya. Kalau misalkan dia tertariknya ke TBSM misalkan, ya kita arahkan. Terus kita juga biasanya suka memanggil orang tua gitu. Ya, jadi ya kita welcome aja lah mau masuk jurusan manapun. Ini sekolah yang diberikan ke Chelsea setelah ini apa aja, Bu? Apresiasi dari sekolah? Tadi katanya udah disebut ya. Oh iya. Beasiswa katanya. Iya, dapat SPP gratis dari kepala sekolah selama 4 bulan. Kalau misalkan hadiah yang lain ya kita biasanya ya cuman makan-makan bareng aja gitu sama teman-teman. Nah, kalau dari Pemkot udah ada yang mengapresiasi? Belum. Belum. Nih Pak Wali Kota kan mau ulang tahun ya, Kota Tasikmalaya nanti ini. Langkah baiknya memberikan penghargaan kepada anak-anak SMK, SMP. Ini di Tasik banyak kemarin yang di podcast di sini juga yang menjadi juara-juara satu. Undanglah ke Balai Kota, memberikan apresiasi mereka. Ini sebagai kado juga ulang tahun di bulan Oktober bagi pemerintah kota yang membanggakan sekali. Ini tingkat nasional. Kemarin yang lukis SMPN 1 Melia juga tingkat nasional juara. Ini tingkat nasional juara. Ini orang-orang Tasik sudah bermunculan nih. Jangan sampai diabaikan nih momentum seperti ini. Jadi harus dirangkul anak-anak. Kalau tidak mengunjungi sekolah ya diundang lah. Bagusnya mengunjungi sekolah biar anak-anak juga mengenal wali kotanya gitu ya. Betul. Bagaimana Ibu cara mengembangkan potensi anak-anak itu? Mengembangkan potensi, pertama fasilitas yang ada itu benar-benar dipakai, benar-benar digunakan. Lebih baik, istilahnya gini, lebih baik sarana rusak karena dipakai daripada karena jarang dipakai. Jadi pas masuk kelas itu ambil laptop masing-masing, semua anak-anak itu sudah menggunakan gitu. Kasih langsung proyek ini semua bikin ini gitu. Jadi yang pertama gunakan fasilitas yang ada, optimalkan, jangan terhambat oleh fasilitas yang tidak ada gitu, yang ada aja optimalkan. Yang kedua tentunya dalam proses pembelajaran itu harus inovatif. Dan tentunya dukungan dari kepala sekolah juga luar biasa. Ketika kemarin mengajukan untuk ikut lomba juga sangat mendukung ya, sangat mendukung. Berarti di sekolah itu setiap hari komputer itu on? Iya. Ada di meja masing-masing siswa sekolah. Kalau berapa kelas Bu itu ya di YI? Kalau di YI kebetulan ada 6 jurusan. 6 jurusan itu 1 kelas per jurusan. 1 kelas per jurusan. Semuanya ada komputernya? Oh tidak. Tergantung jurusannya. Kalau yang jurusan TKJ pasti ada di TKJ. Kalau yang jurusan perkantoran juga ada. Tapi itu dalam bentuk laptop gitu ya. Jadi kalau misalkan mulai proses pembelajaran semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Kalau beres ditutup. Iya, diberesin lagi. Oh iya. Ini pesan bagi anak-anak yang memang ingin meningkatkan bakatnya atau ingin berpotensi, ingin berprestasi seperti stempel Chelsea itu seperti apa? Kalau ingin berprestasi ya harus berlatih. Yang pertama harus berlatih. Jangan sampai ada istilah capek karena belajar gitu ya. Dan harus enjoy. Kalau misalkan kita belajarnya juga agak terpaksa gitu kan, gak masuk materi itu. Jadi kita harus enjoy. Makanya dalam pembelajaran juga layaknya kayak di rumah. Kalau kemarin saya mengerjakan apapun, mau pakai musik gak misalkan gitu. Jadi harus enjoy di kelas itu supaya materi itu masuk. Terus untuk anak-anak semuanya juga biasanya nih ya suka mental yang kurang ketika mau ikut lomba. Nah, jadi diharapkan dengan mengikuti berbagai perlombaan, mau kalah ataupun memenang, ikuti aja gitu. Untuk mental yang pengalaman juga mental, ya Bu. Pengalaman gitu. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Nah, itu cluenya ya. Terima kasih Ibu telah hadir ke sini karena kita sudah berada di penghujung waktu. Dan juga bagi SMK Yayasan Islam, selamat ya telah melahirkan siswi berprestasi Chelsea Olympia. Semoga Chelsea juga tidak cepat puas ya Bu ya. Terus meningkatkan kemampuannya, dan dari SMK YI juga terus mengirimkan peserta-pesertanya barangkali mengikuti berbagai macam lomba, karena memang bagi siswa itu pengalaman ini sangat penting nanti ke depannya untuk perkuliahan maupun untuk langsung bekerja gitu. Betul. Terima kasih, jangan lupa juga kepada siswa-siswi SMK YI untuk subscribe
channel Radar Tasik Podcast. Dimanapun Anda berada bisa menontonnya. Oke, Ibu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.